yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri Bekasi, Dr. Desmond Rosiano ini. Yang kami hormati Ustaz Sumiarto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar serta staf tata usaha dan karyawan SMK Negeri Muhammadiyah serta teman-teman kelas 10 dan 12 yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hikmat dan karunia kita semua dapat berkumpul bersama di SMK Negeri Muhammadiyah bertepatan dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema aktualisasi nilai Isra Mi'raj pada remaja dalam menyongsong era digital 4.0. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita semua. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Quran. Ketiga, sambutan. Empat, acara inti seminar pendidikan karakter dan penguatan budi pekerti. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, tilawah Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Natal Adin Kroho. Kepada Nathanael disilakan.
kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Isra Rasulullah Muhammad SAW yang berkesempatan dilaksanakan secara streaming atau online. Jadi perwakilan supaya kalau berita kita kondisikan yang berada di dalam kelas sesuai dengan oleh itu sebagai besar siswa mengikutinya secara live streaming melalui IG sekolah maupun YouTube yang disiarkan di kelasnya masing-masing. Anakku yang berbahagia semuanya, dan kesempatan ini kita mengadakan ini. Kami mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, semoga dengan adanya peringatan ini kita mendapatkan sinar ini. Harapan kami ada tambahan ada nilai-nilai yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Terutama kalau kita mengkaji sejarah, peristiwa agung ini adalah momentum saat Rasulullah menjadi apa itu? luar biasa yang sholat lima waktu. Karena itu kami berharap motivasi kepada kami, mudah-mudahan dengan peringatan ini kepada anak kami bisa tumbuh semangat untuk soalnya masih masalah atau mungkin bahkan mungkin belum mau sholat walaupun kalian mengaku muslim, namun ketika ada azan yang diperdengarkan masih asik diganti, asik juga dengan HP-nya. Mudah-mudahan dengan pernyataan ini kami berharap ada tumbuh motivasi dari dalam diri anak semuanya bahwa ini sebuah pekerjaan sholat adalah sebuah dengan siswa pernyataan ini kelas ini harus dikaji soalnya lebih taat dalam menjalankan ibadah sholat. Ada peningkatan tentunya kami berharap dengan siswa agung demikian bisa apa yang disampaikan. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dari Bapak Ibu Guru dari anak yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara dan kami siang mewakili kepala sekolah ada mahasiswa apabila ada itu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba saatnya menuju acara kita dinamika. Kegiatan pembinaan karakter dengan tema aktualisasi pada remaja dalam menyongsong era digital 4.0. Teman-teman sudah siap ya? Silent dan disimpan dalam saku masing-masing serta dipersiapkan catatannya. Acara yang keempat, Mau'idah Hasanah dan doa akan disampaikan oleh Ustaz Minarto. Kepada Ustaz Minarto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana fi qasasihim fi ibadatil li ulil absar. Bapak, kepada yang kami muliakan dan juga kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SMK 5 Kota Madiun, kepada anak-anakku siswa-siswi SMK 5 Negeri Kota Madiun, baik yang hadir secara langsung ataupun via streaming di YouTube, yang saya cintai juga saya banggakan. Pertama kali tentunya marilah senantiasa kita panjatkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka manfaat syukur itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Faman yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang mau bersyukur, maka manfaat syukur itu kembalinya kepada dirimu. Dan manfaat syukur itu adalah lain syakatum, lazi, dan aku. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan aku beri tambah nikmat dalam kehidupannya. Mudah-mudahan semua siswa-siswi SMKN 5 Kota Madiun ini senantiasa menjadi organ kesatuan hamba yang tahu terima kasih. Allahumma sehingga kehidupannya di masa remajanya, di masa dewasanya, di masa tuanya nanti senantiasa dalam bimbingan dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Tentunya sholawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada panutan kita, teladan hidup kita, imam kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti diakui oleh beliau sebagai imamnya dan mendapatkan syafaat dan Allah. Anak-anak sekalian, kita sekarang berada di era yang namanya adalah era milenial ketiga. Tahu milenial ya? Ukuran setiap 1000 tahun itu namanya milenial. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di milenial pertama, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau milenial kedua itu 1100 sekian, ya, itu contohnya generasinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu
lagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau-beliau ini adalah generasi milenial yang kedua. Berarti ini adalah generasi milenial yang ketiga karena Anda tentu dilahirkan setelah tahun 2000. Ada ya? Nah, kalau saya Pak Edi itu masih milenial kedua. Kalau Panjenengan adalah milenial ketiga. Sehingga Anda itu dinamakan generasi apa? Enggak. Anda dinamakan, kalau saya Pak Edi generasi milenial generasi N. Kalau Anda itu sudah generasi Z, Y, atau generasi X, atau generasi Y. Nanti cirinya generasi X dan Y itu apa? Pada kesempatan yang kita bahas. Tentu akan berbeda. Tentu di era milenial ini tantangan kita semakin berat. Di antaranya adalah gelombang globalisasi informasi yang luar biasa. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, gelombang globalisasi informasi ini menjadi problem, bisa menjadi petaka juga besar. Tergantung kita bagaimana mensikapi. Yang kedua, kita juga akan memasuki suatu era yang namanya postmodern. Di era postmodern ini kecanggihan teknologi luar biasa. Ya, di beberapa kota di dunia sudah mulai menggunakan aplikasi HP, yaitu apa? 5G, ya, 5G. Yang kecepatannya tentu lebih cepat. Ya. Nah, sekarang di Korea, di Jepang, dan Amerika Serikat sudah dikembangkan lagi 6G. Ya. Sehingga semakin hari perkembangan digital itu luar biasa. Itu tentu merupakan rahmat, juga bisa menjadi suatu musibah, tergantung bagaimana kita bersikapi. Tantangan yang berikutnya yang tak kalah penting adalah kita menghadapi suatu era pasar bebas, di mana menuntut suatu persaingan yang luar biasa, kompetitor dalam semua hal. Kita dituntut untuk memiliki daya saing karena kita akan berkompetisi tidak hanya dengan bangsa-bangsa yang selevel dengan Indonesia, tapi juga dengan bangsa-bangsa yang hanya mereka yang memiliki daya saing saja yang akan mampu untuk survival. Ya, yang hanya memiliki daya saing saja yang akan bisa survival, bertahan. Maka panjenengan dididik, dibina, diarahkan di SMA ini untuk menghadapi era milenial yang ketiga yang tantangannya sudah harus dilakukan. Dan peristiwa Islam jangan dipandang hanya merupakan suatu momentum bagi kita untuk berupaya menarik sisi pelajaran, tetapi kita harus mampu menjadikan peristiwa Islam ini sebagai titik awal untuk perubahan dan kebangkitan bagi umat Islam. Karena Islam, kalau kita mau jujur, umat Islam sekarang ini hampir di dalam bidang apapun, di bidang teknologi, mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan barat. Itu. Maka melalui peristiwa Islam ini, kami mengajak kepada panjenengan untuk bisa menguasai dua hal, yaitu impact dan impact. Karena tujuan pendidikan nasional kita itu adalah mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, juga menguasai ilmu pengetahuan. Padahal kalau kita mengkaji peristiwa Islam itu membuka suatu tabir yang terkadang jarang orang yang meluasnya, bahwa peristiwa Islam itu memotivasi umat Islam agar mampu mencapai tingkat peradaban milenial. Jadi tingkat peradaban milenial. Bahkan kalau kita melihat nanti meninjau dari Al-Quran ataupun hadis sahih,
kita dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra ini agar mampu menguasai teknologi. Mau buktinya? Mari kita simak. Next. Jadi tujuan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran peristiwa Isra Mi'raj itu Allah firmankan dari 2 surat. Yang pertama peristiwa Isra itu ada dalam Al-Quran surat Bani Israil ayat 1. Peristiwa Mi'rajnya Rasulullah itu ada dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Jadi kalau kita membahas Bani Israil ayat 1 atau Al-Isra ayat 1 itu hanya peristiwa Isra. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Next. Maka mari kita lihat ayat ini kelihatannya sobat-sobat. Ayat ini kelihatannya sangat ringkas, tapi luar biasa. Yang pertama adalah Allah mengatakan Subhanalladzi. Karena kita mesti tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu Allah bersumpah biasanya banyak menggunakan nama makhluknya. Wal asri, apa namanya? Demi masa. Wat ini, wazaitun, artinya apa? Demi buah tin dan buah zaitun. Wal fajr, demi waktu fajar. Wat duha, demi waktu bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali bersumpah menggunakan makhluknya, tetapi tidak untuk peristiwa Isra ini. Peristiwa Isra ini Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan namanya Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Itu menegaskan bahwa peristiwa Isra itu bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa Isra itu adalah merupakan kekuatan supranatural. Kita mengetahui kekuatan supranatural itu ada 4. Apa? Yang pertama, mukjizat, hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Yang kedua, karomah, itu kekuatan supranatural yang diberikan kepada orang-orang yang solih, kata amal solihnya. Yang ketiga, istidros itu kekuatan supranatural yang diberikan kepada orang-orang jahat. Tapi Allah memberikannya untuk membinasakan orang jahat itu dengan kekuatan yang tinggi. Dan yang keempat adalah sihir atau kekuatan supranatural dalam bentuk tipuan. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas bahwa peristiwa Isra itu mukjizat. Karena mukjizat, maka yang kedua adalah dilakukan atas kehendak Allah dan menggunakan ilmunya Allah. Jika mengapa dalam ayat itu Allah mengatakan asro itu apa? Yang telah memperjalankan. Jadi yang memperjalankan, yang memiliki kehendak untuk mengisrailkan Rasulullah itu Rasulullah pribadi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau katakan asro yang telah memperjalankan itu yang memiliki kehendak adalah Allah, maka perjalanan yang akan dilakukan menggunakan ilmunya siapa? Allah. Kalau menggunakan ilmunya Allah berarti itu menembus ruang dan waktu. Jadi menembus, melampaui ruang dan waktu. Ya, jadi kalau ini karena ini menggunakan ilmunya Allah, maka ilmu Allah itu tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Ini menembus dimensi ruang dan dimensi waktu. Dan kita ini diajarkan untuk mampu menembus dimensi ruang dan waktu itu. Ini, kan sekarang ini kita berada di ruang dengan dimensi berapa ya? Dimensi 3 atau dimensi 4 ya. Di sana ada ruang dimensi 5, ruang dimensi 6, ruang dimensi 7, ruang dimensi 8. Yang itu semua tidak mungkin dicapai dengan kekuatan apa? Indrawi atau fisik jasad
tetapi harus dicapai dengan kekuatan spiritual atau kekuatan rohani. Itu. Nah, untuk itu, anak-anak sekalian, karena peristiwa ini mujizat menggunakan ilmunya Allah atas kehendak Allah yang menembus dimensi ruang dan waktu, maka kalau kita ingin memahami Islam kita jangan menggunakan logika. Jangan menggunakan apa? Jangan menggunakan logika, akal, tetapi harus menggunakan apa? Iman. Karena ketika kita bicara ilmunya Allah, tentu kita akan berbicara kepada dunia yang namanya gaib. Karena dunia gaib tidak mungkin hanya menggunakan akal, nalar, tapi harus dengan apa? Mata batin atau iman. Karena dalam istilah Islam ini akan sangat banyak kita menemukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh apa? Akal. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya siapa? Hambanya yang terpilih. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi panutan kita, pribadi yang taat, pribadi yang patuh, pribadi yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pribadi inilah yang patut kita jadikan sebagai panutan. Kalau hari ini kita memiliki suatu figur panutan, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita menempatkan dia sebagai figur panutan nomor satu. Bagi umat Islam, figur panutan nomor satu itu adalah siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini figur panutan kita. Karena beliau ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut pada ayat ini abdi, hambaku yang taat, hambaku yang tunduk, hambaku yang patuh. Ini hamba manusia yang patut kita jadikan teladan. Soalnya hari ini kebanyakan generasi ketiga ini teladan dalam hidupnya itu fiktif. Ya, contohnya apa? Sukanya generasi muda zaman sekarang itu suka drakor, sama nggak tahu apa itu. Kadang-kadang kita mengidolakan itu kan, kadang-kadang kita mengidolakan itu. Kita kalau menyebutkan siapa 10 artis yang mengidolakan dengan masih bla 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 bisa sebutkan. Kami mencoba siapa 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saya yakin pasti pada ngasih itu sopo gitu. Ini menunjukkan bahwa ada suatu krisis identitas. Krisis identitas itu terjadi karena krisis keteladanan. Padahal kita memiliki suatu figur yang sangat diidolakan oleh Allah, ya, yang diidolakan itu sangat dibangga-banggakan oleh Allah, ya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah di balik hijab di tempat yang tertinggi di alam semesta raya ini yang namanya Sidratul Muntaha. Hanya beliau, tidak ada nabi selain beliau yang diajak bercakap-cakap langsung dengan Allah di balik hijab di tempat yang tertinggi di semesta raya. Ini luar biasa. Kemudian di abdi lahiran, next. Lahiran ini adalah bahwa kalau ada keutamaan alam. Saya bertanya, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasul dan kaum muslimin, sholatnya kaum muslimin sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu mengerjakan sholat apa? Ayo. Apa? Sebelum sholat 5 waktu, sholat 24
Islam sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sholat tahajud. Jadi sebelum sholat 5 waktu itu 24 nabi dan rasul ditambah umat Islam sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini sholatnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan di siang hari, malam hari. Maka artinya di abdi lain itu menunjukkan bahwa perjalanan spiritual, ya, kalau kita ini ingin beribadah yang nanti memiliki dampak atau pengaruh bagi kejiwaan kita, yang paling baik dilakukan di waktu makanya ini sinyali HP-nya awake dhewe kuwi luwih lancar kapan apa jam 1 bengi enggak? Jam 1 enggak. Kenapa? Karena pemakainya hanya sedikit. Itu rahasianya. Karena pemakainya sedikit, artinya orang-orang yang mau bangun malam, menghidupkan malam, berarti dia orang yang terpilih. Sehingga mengapa orang-orang yang sholat tahajud tadi dibaca Mas tadi, patah hajat, nafilah talak, ya, maqama mahmudan. Kalau kamu mau menghidupkan malam-malammu, maka kamu akan mendapatkan suatu peringkat kedudukan yang tinggi. Jadi kalau Anda ingin mulia, ingin barokah, diberikan keberkahan hidup selama-lamanya, maka hiduplah Allah melalui sholat tahajud. Jadi nanti apa sudah? Mas, di atas Pak Ustaz, ini pas arep ulangan, pokoknya butuh mawon. Gitu lagi? Ya, nek arep tuh duit hajat nanti tahajud. Nah, itu harus sama badan. Jadi kalau bisa ya kehidupan spiritual kita di waktu malam dengan banyak tahajud agar pintu-pintu keberkahan Allah dibukakan untuk kita. Ya. Kemudian diabdi layat minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjidil haram dan masjidil aqsa. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup manusia itu harus diawali dari masjid dan diakhiri dari masjid. Masjid itu artinya apa? Tempat sholat. Musola itu artinya apa? Tempat sholat. Jadi kalau panjenengan itu mau mendapatkan kesuksesan hidup, maka berangkatnya harus dari masjid. Berangkatnya harus dari sholat. Berangkatnya harus dari sujud. Maka jadikanlah momentum peringatan Isra Mi'raj ini untuk apa? Memperbaiki diri kita. Nah, caranya bagaimana memperbaiki diri kita? Diawali dari memperbaiki kualitas sholat kita. Dan itu harus diawali dari sholat subuh. Kalau subuh memang caranya masjid macam. Ini masih saya ini mbak besok ini mbak besok kalau rumah tangga ini dengan boleh imam itu boleh masih pejuang subuh. Ini lagi deh alasannya terikut ya. Kalau dia ini merganteng orang sembarangan bocah lanang ya saya nom gelem urip ning masjid ning waktu subuh. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil dalam belajar Anda dan karir Anda, bahkan dalam rumah tangga Anda nanti, maka awalilah memperbaiki apa? Sholat. Dan itu harus diawali dari sholat subuh.
Mang gak sholat subuh kan semua. Ayo tenang. Sholat subuh kabeh, Pak. Alhamdulillah. Sing ngerti kan kok karo Gusti Allah kok aku mau pikiran ini kan. Lah awake dhewe gak dulu sholat, apa sing dirego. Oke? Kalau kita tidak mau sholat, kira-kira kita masih memiliki nilai di hadapan Allah atau tidak? Enggak memiliki nilai. Oke? Piantun itu kalau tidak sholat, orang itu kalau tidak sholat, ya, yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Gitu. Karena yang Allah itu walaupun Anda tidak mau sholat, Allah juga tidak akan miskin. Walaupun Anda sholat, Allah tidak tambah kaya. Karena yang membutuhkan sholat itu bukan Allah, tetapi diri kita agar kita mendapatkan ketentraman. Nah, ini perjalanan hidup kita harus diawali dari mana? Dari masjid dan diakhiri ke masjid. Itu prinsip yang harus Anda lakukan. Nek boleh tujuh awalnya dari masjid. Nek boleh pekerjaan awalnya dari masjid. Kalau Anda ingin hidupnya sukses, awalnya dari masjid. Itu. Kemudian, ya, Allah menyebutkan pada ayat itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa lagi barokah haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya diberkati. Ini menunjukkan bahwa dua masjid ini merupakan dua masjid yang begitu sentral dalam peradaban manusia. Oke. Mengapa? Siapa Pak yang mendirikan Baitullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu siapa yang mendirikan? Masjidil Haram yang mendirikan siapa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjidil Aqsa yang mendirikan siapa? Siapa? Nabi Sulaiman. Jadi apakah Baitul Haram, Masjidil Haram, apakah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu yang mendirikan satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Pak. Artinya bahwa Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa itu semenjak dulu dimuliakan dan diagungkan oleh manusia. Apalagi terkait dengan Masjidil Haram. Ini pusatnya dunia. Dunia ini gelombang elektromagnetiknya pusatnya adalah di mana? Di Mekah. Jadi NASA itu heran ya. Jadi kalau pandangan lihat NASA kalau apa itu magnet, gaya gelombang magnet itu gelombangnya seperti kuku. Dan tengah-tengahnya bagian kuku itu di Mekah. Sehingga mengapa? Kalau nanti saya doakan mudah-mudahan panjenengan bisa umroh semua. Allahumma. Saya doakan mudah-mudahan bisa menghaji kabeh. Allahumma. Begitu kita melihat Ka'bah, masya Allah, saya ada tenaga yang ini buat kita fresh. Ini kemudian Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu juga semenjak dulu menjadi pusat daripada pergolakan dunia. Apakah di zamannya Babilonia, di zamannya Samaria, di zamannya Chaldea, sampai di zaman milenial ketiga ini, panjenengan lihat Masjidil Aqsa itu berada di negara Palestina. Negara Palestina itu namanya dulu Sam. Sam itu di 4 negara sekarang: Lebanon, Palestina, Yordania, Suriah. Coba Anda lihat di 4 negara ini sampai sekarang pusat konflik dunia itu tidak hanya sekarang. Semenjak dulu namanya tanah Sam ini
menjadi rebutan bagi semua bangsa. Karena Allah mengatakan barokna haulah. Karena di dalamnya itu ada keberkahan. Gitu. Sehingga dengan izinnya Israel tahun 1948 menjajah bangsa Palestina. Maka ayat ini mengingatkan kita kewajiban umat Islam untuk mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari lingkungan penjajah Israel. Itu. Coba Anda lihat di dalam sejarah perang yang menentukan apakah perang Salahuddin Al-Ayyubi, perang Ainun Jalut, itu semua peperangan pusatnya adalah di Yerusalem. Artinya bagi umat Islam dari umat ini tidaklah semata-mata merupakan perang religius, tetapi Baitul Maqdis itu adalah kiblat umat Islam nomor satu. Kiblatnya umat Islam pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Kiblatnya umat Islam nomor 2 Masjidil Haram. Tapi pembangunannya dulu mana? Masjidil Haram, baru Masjidil Aqsa. Tapi umat Islam pernah ketika sholat Nabi itu menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Baru kemudian dirubah Allah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi dua masjid ini pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Dan akhir zaman itu berawal dan berakhir di sini. Okay. Tanda-tanda akhir zaman, kalau dalam agama Islam namanya malhamah, peperangan akhir zaman di dunia ini, itu berawal dan berakhir di dua masjid ini. Karena apa? Di Masjidil Haram ini umat Islam nanti akan dipimpin oleh namanya Imam Mahdi dalam memerangi Dajjal. Jadi munculnya Imam Mahdi nanti di Masjidil Haram memimpin umat Islam dalam memerangi Dajjal. Sedangkan Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Dajjal terbunuh. Ya, jadi Dajjal terbunuh itu di dekatnya Masjidil Aqsa. Ini akhir daripada peperangan besar. Artinya kalau Anda membicarakan dua masjid ini sebetulnya Anda membicarakan tentang sejarah umat Islam ke depan. Atau dalam ilmu namanya Fujurullah. Ya. Ilmu Fujurullah. Jadi soal itu diajarkan nama dua ilmu sejarah, ilmu Fujurullah. Ilmu yang dijangkau meramalkan dimensi zaman. Anda harus bisa menjadi orang yang berupaya untuk mampu memprediksi, ya. Anda harus bisa menjadi orang yang mampu memprediksi. Maju itu tahun 2040 hari apa? Saya ini tahun 2040 nanti ingin seperti apa ya? Itu harus. Linuriyahu min ayatina. Ya. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu adalah peristiwa yang merupakan bukti kebesaran Allah. Karena peristiwa ini menggunakan ilmunya Allah. Ini dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Mas. Ya. Nah ini dalam aturan Anda diajak untuk bicara tentang Mi'raj. Apa? Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari mana? Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Muntaha di langit berapa? Di langit yang 7, langit yang tertinggi, di mana singgasana Allah berada. Nah ini, maka di sini kita diajarkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah ujian atas keimanan seseorang.
Karena ternyata setelah Rasulullah sampai ke Masjidil Haram lagi bercerita kepada orang-orang bahkan sahabat, ternyata ada sahabat yang awalnya Islam begitu peristiwa Isra itu murtad. Karena bagaimana mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina ditempuh hanya setengah malam. Di zaman dulu belum bisa untuk menuju Mekah ke Palestina yang jaraknya 4.000 km, setidaknya diperlukan waktu 3 bulan perjalanan darat. Maka kenapa banyak orang-orang yang awalnya masuk Islam begitu mendengar Isra ini, banyak orang yang sudah masuk Islam murtad lagi. Bahkan orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar Siddiq. Bakal mendengar apa yang disampaikan Rasulullah itu, Abu Bakar mengatakan seandainya yang dikatakan oleh Rasulullah lebih dari itu pun aku percaya. Kenapa Abu Bakar bukan As-Siddiq, orang itu? Karena memang Isra tidak bisa dicerna dengan logika, tapi dengan iman. Ini. Kemudian pada ayat An-Najm Rasulullah dikatakan Rasulullah ini melihat wajah asli malaikat Jibril. Rasulullah itu biasanya didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang ganteng, laki-laki yang tampan. Tapi sebetulnya itu bukan bentuk asli. Bentuknya asli malaikat Jibril itu tidak bisa Anda bayangkan. Karena semua gunung-gunung yang ada di bumi ini ada di sayapnya malaikat Jibril. Coba Anda bayangkan, berdiri malaikat. Jadi gunung-gunung yang ada di dunia ini sayapnya ada di gunungnya ada di sayap-sayapnya malaikat Jibril. Jika besarnya kayak apa Anda bayangkan? Dan ini yang takut yang mendampingi Rasulullah pada saat beliau Isra ini terus. Ini next. Beliau dibawa ke langit tertinggi hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha ini walaupun Jibril itu besarnya sangat besar sekali, tidak terukur besarnya, tetapi Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Ayo sertai aku Jibril, maka Jibril mengatakan itu bukan makomku, itu bukan kedudukanku. Kalau aku nekat maka aku akan hancur. Ya kan? Kalau aku nekat masuk ke sana aku pasti hancur. Maka bagaimana Rasulullah itu sosok manusia yang beliau satu-satunya manusia yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu yang namanya langit 7, tempat yang tertinggi di langit yang 7 itu namanya Sidratul Muntaha. Dan disinilah tempat yang dipenuhi cahaya semesta. Di tempat ini dipenuhi dengan cahaya semesta. Artinya bahwa Sidratul Muntaha ini di bawahnya adalah langit 7, langit 6, langit sampai langit pertama padahal berapa jumlah galaksi yang diketahui manusia sampai sekarang? Ilmu pengetahuan astronomi zaman sekarang itu baru meraba-raba bahwa jumlah galaksi kita ini 150 miliar galaksi. Dan satu galaksi, contohnya galaksi Bima Sakti tempat kita berada ini terdiri dari 150 miliar bintang. Dan matahari adalah salah satu dari bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Lalu bagaimana luasnya Sidratul Muntaha? Ini loh. Ini jadi sangat luas. Anda diajarkan tentang astronomi. Saya mau lihat, saya mau tanya kepada Anda. Kalau di waktu malam hari Anda melihat sinar bintang di langit, yang Anda lihat sinar bintang itu sinar pada
yang dipancarkan bintang saat itu atau pancaran sinar yang dipancarkan jutaan tahun yang lalu? Yang jawab, kalau Anda melihat sinar bintang di langit pada suatu malam hari, itu sinar yang dipancarkan malam itu atau sinar yang dipancarkan oleh bintang itu pada jutaan malam yang tahun yang lalu? Jadi bintang cahaya bintang yang di langit itu bukan cahaya malam itu, tapi cahaya yang baru sampai ke bumi setelah cahaya bintang itu sampai ke bumi itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Coba bayangkan, ini ilmu astronomi. Anda diajak untuk menguasai ilmu astronomi. Betapa besarnya jagat raya. Itu semua di bawah singgasana Allah. Dan ternyata di sanalah Allah bersemayam. Maka Anda ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu wajar. Karena kebesaran Allah tidak bisa diukur. Sedangkan makhluknya yang namanya semesta raya ini hanyalah kecil di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, Sidratul Muntaha itu di sekelilingnya ada surga-surga yang nanti insya Allah menjadi tempat tinggal kita semua. Allahumma amin. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang sudah pernah melihat surga secara langsung, juga pernah melihat neraka secara langsung. Sehingga kalau Rasulullah bersabda tentang surga ataupun tentang neraka, itu bukan merupakan ilusi atau khayalan, tetapi fakta. Karena Rasulullah pernah melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Next. Nah, ini tujuan hadis kan? Tadi Quran, sekarang tujuan hadis. Ya. 3 saja hadisnya, ya. Hadisnya. Ini hadisnya nanti bisa dilihat inti daripada hadis itu. Next. Ya. Cepat gerak. Hadis Bukhari, hadis Ahmad. Hadis Bukhari, hadis Ahmad. Ya, 3. Hadis Bukhari yang kemarin Bukhari As-Sa'ah, hadis riwayat Ahmad dan Anas bin Malik. Dan ini daripada 3 hadis ini sebenarnya kita menggabungkan Quran dengan hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad didatangi 3 malaikat. Pada waktu beliau sedang di Masjidil Haram, beliau didatangi 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat dan 2 malaikat pembantunya. Pada waktu Rasulullah sedang terbahan di serambi Masjidil Haram, di lepas kisah. Maka beliau didatangi 3 malaikat itu, langsung beliau dibawa di tepi sumur Zam-Zam. Kemudian beliau dibedah mulai tenggorokan sini sampai pusat, diambil hatinya, dicuci, kemudian dimasukkan lagi. Kemudian dipulihkan kembali. Ini Anda diajari ilmu kedokteran. Jadi Anda dikenalkan tentang ilmu kedokteran. Ini ada ilmu sejarah, ilmu futurolog, ilmu perbintangan. Ya. Sekarang dikenalkan Allah lagi ilmu kedokteran, bedah. Bahkan bedahnya mereka Jibril itu tidak membekas. Begitu selesai dibedah, langsung dipulihkan kembali, tidak ada bekas jahitan. Anda diajarkan seperti itu dan subhanallah tadi besar soal untuk menguasai ilmu kedokteran.
Kemudian Rasulullah bertemu dengan semua arwah para nabi. Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nabi bertemu dengan arwah para nabi. Itu mengindikasikan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sama. Intinya adalah la ilaha illallah, agama tauhid. Rasulullah itu menggenapi ajaran tauhid yang dibawa Rasul-Rasul sebelumnya. Itu maknanya seperti itu. Nah, itu yang kita pahami. Dari sini saja Anda diajak dididik untuk mampu menyelami kandungan yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ada ayat Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah la ilaha illallah. Anda diajarkan terkait dengan ilmu diniyah, ilmu syariat. Next. Rasulullah menyaksikan surga dan neraka secara langsung. Sehingga apa yang disabdakan Rasulullah adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian, bukan igoan, bukan dongeng, tapi fakta yang harus Anda yakini dengan iman Anda bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Nek aku percaya udah lebih. Gitu oke. Nek aku percaya udah lebih kembali online. Nah itu ya, seperti itu. Nah ini, kemudian Rasulullah bercakap-cakap secara langsung dengan Allah kembali bisa. Satu-satunya manusia yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah di balik tirai itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini mencerminkan ketinggian kedudukan Rasulullah Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda harus bangga, tetapi rasa bangga itu harus disertai kesungguhan untuk meneladaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Nabi mendapatkan perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Bagi adik-adik, bagi anak-anakku yang belum sholat, kamu tidak sholat. Besok, nek awak ibu ini tidak sholat. Apa awak ibu ini yang duwe rego? Ini penting. Karena begini. Sholat itu adalah amal yang pertama kali akan bisa. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut. Yang kedua, bahwa yang membedakan Anda itu kafir atau sebagai muslim itu tetap pada apa? Sholatnya. Jika mengapa orang yang tidak sholat itu disebut kafir amali. Kafir amali itu ingkar dalam perbuatan. Itu, ya. Itulah kafir dalam perbuatan. Ya. Hukuman bagi orang yang tidak mau sholat, orang Islam tidak sholat di dunia yang paling enteng, itu adalah tidak mendapatkan bagian dari doa sesama muslim. Jadi mengko, dengan sholat jadi kalau mendoa Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini ya Allah, ampunilah orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, orang Islam lanang, orang Islam wadon, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Wong Islam sing ora sholat tidak mendapatkan bagian dan Tuhan.
Itu bukan dia. Oke. Dan nanti ya, kalau ada orang tua ya, ngomongi nenek anak tego, ini orang tego, tapi ini juga nenek susah anak, kok tua yang itu susah. Tapi akhirat itu ada kejadian anak yang mendapatkan siksa dari Allah, orang tuanya mau menolong, tetapi sama Allah tidak berbeda. Mengapa? Karena orang tuanya sholat, anaknya tidak mau sholat. Sebaliknya juga berlaku. Ketika ada orang tua yang disiksa, kemudian anaknya kasihan ingin menolong, maka sama Allah juga dilarang untuk menolong orang tuanya. Karena dulu ketika di dunia orang tuanya tidak sholat. Itu loh. Dan yang lebih penting di dunia ini tadi sholat itu adalah awal dari perubahan dan kebaikan pribadi dan umat. Jadi berubahnya pribadi kita, berubahnya umat ini, bangkitnya pribadi kita, bangkitnya umat ini tergantung sholatnya. Ayo sholat aja. Dan di akhir pertemuan beliau meminta 3 hal kepada Allah. Muhammad sampai di sini, kamu minta apa? 3. Apa yang minta? Ya Allah, janganlah kau izinkan siapapun untuk memasuki surgamu sebelum umatku yang terakhir masuk surga menapakkan kakinya di pintu surgamu. Allah mengatakan apa? Ya, kukabulkan surgamu harapkan siapapun sebelum umatmu yang terakhir menginjakkan kakinya di pintu surga, maka umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa tidak pernah diperkenankan untuk masuk surga sebelum umatmu yang terakhir masuk surga menginjakkan kakinya di pintu surga. Itu janjinya Allah seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Yang kedua, ya Allah jangan pernah engkau jadikan umatmu ini terkalahkan oleh umat lain. Baik Muhammad, kukabulkan umatmu tidak akan mungkin dikalahkan oleh umat lain. Artinya kita ini memiliki superioritas di atas umat-umat yang lain. Umat Islam memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan merasa takut. Sebetulnya kamu ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah kalau kamu beriman. Yang ketiga, ya Allah, jangan jadikan umatku ini hancur karena perpecahan di antara mereka. Maka Allah mengatakan, kalau itu saya tidak melakukannya. Itu semua bergantung kepada umatmu sendiri. Apakah dia mau bersatu ataukah mau bercerai-berai? Terserah umatmu sendiri. Hari ini umat Islam sedang diuji Allah. Begitu mudah umat Islam itu dipecah belah. Penjajah Belanda bisa menjajah 350 tahun itu karena umat Islam di Indonesia selama 350 tahun itu mudah sekali dipecah belah. Padahal kalau kita mau menang, umat Islam harus bersatu. Wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la ta'awadu. Dan dalam kamu berpegang teguh bersatu dalam agama Allah, jangan kamu bercerai. Ini doanya seperti itu. Inilah tinjauan Isra dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi. Ilmu pengetahuannya Nabi ada berapa yang harus dikuasai lewat Isra ini? Ilmu sejarah.
ilmu tentang masa depan atau futurologi tadi, ya kan? Kemudian ilmu aerodinamika, ilmu tentang keangkasaan, angkasa luar. Kemudian ilmu tentang apa? Perbintangan, ya kan? Dan ilmu buruk mengajarkan kita tentang ilmu kedirgantaraan. Kemudian pembedahan tadi ilmu tentang kedokteran. Istilah ini sebetulnya mengajak kita umat Islam agar memiliki keseimbangan di dalam dunia dan akhiratnya. Dunianya menguasai ilmu pengetahuan, di akhiratnya dia menjadi hamba yang teguh dalam mengerjakan sholat. Jasmaninya unggul, rohaninya juga unggul seperti siswa dan siswi SMKN 5 Kota Madiun. Allahumma. Ya, kita lanjutkan dengan dialog. Materi telah tersampaikan. Kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Dalam perayaan Isra Mi'raj kali ini, apa sebaiknya yang kita lakukan untuk memeriahkan kegiatan Isra Mi'raj tersebut, Pak? Sekian dari saya, wassalamualaikum. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini apa yang harus dilakukan? Saya akan melakukan dua saja. Anak-anakku, banyak di antara kita yang belum memahami keutamaan dari bulan Rajab. Oke, padahal bulan Rajab ini luar biasa. Ya, yang pertama, keutamaan bulan Rajab pertama adalah bahwa bulan ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata suhuri indallah isna asyhara sahran yauma khalaqas samawati wal ardh min arba'atin hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Saya mau tanya, 12 bulan di sisi Allah itu apa saja? Apa saja? Januari, Februari, Maret? Bukan. Tetapi yang dimaksud Hijriyah, yaitu Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kan dia hafal. Kita juga hafal. Jadi jumlah bilangan bulan di Allah itu ada 12. Itulah ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa itu? Kata Rasulullah, Rajab, dan 3 bulan yang datangnya berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Urutan itu. Jadi bulan Haram itu ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa keutamaan bulan Rajab? Terletak pada penulisan ayat berikutnya. Dzalika dinul qayyim fala taqulu bihi anfusakum. Itulah agama yang lurus. Maka apabila kamu hidup berjumpa dengan 4 bulan ini, apa tadi 4 bulan ini? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, janganlah kamu berbuat dolim di dalamnya. Ya kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, paman Nabi mengatakan yang dimaksud fala taqulu bihi anfusakum itu adalah apabila kamu berbuat baik di bulan Rajab ini, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Tapi apabila kamu berbuat dosa di bulan Rajab ini, siksanya juga dilipat gandakan. Maka amalan apa? Ringannya apa-apa yang dilaksanakan banyak beramal, banyak tilawah, seperti ngaji seperti ini, ya. Banyak beramal, banyak tilawah Quran, banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, ini. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Rajab ini, bulan Haram ini dijadikan sebagai bulan rekonsiliasi. Tahu rekonsiliasi? Bulan untuk menumbuhkan perdamaian. Maka mengapa ya kita dilarang untuk mengubarkan peperangan di bulan Rajab ini? Maka bulan ini kita jadikan sebagai momentum untuk saling mengikhlaskan, untuk saling memaafkan. Sehingga nanti pada waktu bulan Ramadan deposit dosa kita berkurang. Jika kita fresh, sehingga kita nanti rajin saat mengerjakan ibadah di bulan Ramadan karena beban dosa kita berkurang. Itu maknanya bulan rekonsiliasi. Bulan untuk memperbaiki diri dalam berhubungan dengan sesama manusia, saling memaafkan. Dan yang berikutnya adalah bahwa bulan Rajab itu dijadikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bulan untuk awal mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena berdasarkan hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan Rasulullah itu sudah mempersiapkan diri menyambut datangnya Ramadan semenjak bulan Rajab. Artinya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban Rasulullah sudah mempersiapkan diri. Maka kita pun sebagai umatnya seyogyanya mencontoh minimal kita mempersiapkan 5 hal. Apa? Yang pertama persiapan rohani. Persiapan rohani itu menyambut Ramadan dengan hati yang bergembira. Banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Mengapa lagi? Bersolat selagi apa ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana berkahi hati kami fi Rajab wa Sya'ban di bulan Rajab dan Sya'ban wa barikna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Persiapan rohani. Yang kedua, persiapan fisik. Banyak berpuasa, utamanya di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu hampir-hampir puasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu sebulan penuh di bulan Sya'ban puasa. Sehingga tapi tidak boleh nyambung dengan puasa Ramadan, tidak boleh nyambung. Seandainya kita usia bulan Sya'ban 29 hari, kita puasa 27 hari. 2 hari sebelum Ramadan tidak puasa, tidak boleh. Sehingga ketika pandemi masuk ke Ramadan, badan kita sudah terbiasa orang snack. Perkayaan ini orang Sya'ban nggak tahu kosong, akhirnya kayak kerupuk mesiran banyu pas Ramadan, mempeng. Ketemu bantal, boleh ngantuk. Ini apa gini?
Mulai ketok, wong sing tau poso Saban, ora tau poso Saban pas Ramadan ketok. Mulai di Ramadan itu Rasulullah malah perang. Loh, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, itu kan di bulan Ramadan. Karena apa? Sudah terbiasa. Karena puasa di bulan apa? Satu. Yang ketiga, persiapan ilmu, yaitu memahami fikih saum, fikih puasa, apa yang membatalkan puasa, amal apa yang perlu kita lakukan pada saat Ramadan nanti, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa Ramadan kita, itu perlu dipelajari sekarang, disiapkan sekarang. Yang keempat, persiapan harta, ya. Yang paling mudah adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, memberi takjil. Dan yang kelima, pengkondisian keluarga. Contohnya apa pengkondisian keluarga? Dua. Semua keluarga mulai bulan Rajab bangun sebelum subuh. Ini semua keluarga. Yang kedua, semua anggota keluarga mulai bulan Rajab setelah subuh dan setelah maghrib membaca Al-Quran. Nah, ini loh, agar pembiasaan ini menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Itu masih, nah itu penting. Terus saya jawab jawabannya. Silakan lagi. Silakan ada yang bertanya. Gak apa-apa, santai aja. Lagi ilmiah. Oh iya, nanti nyusul. Silakan lagi. Ada? Ini masih mau nanya lagi. Mas saya korek mau nanya lagi. Ini hukumnya sholat roboh dan menghidupkan kembali malam itu. roboh. Apa hukumnya sholat roboh? Sholat roboh itu adalah sholat yang dilaksanakan pada malam 27 Rajab pasca Isya, setelah Isya. Biasanya dilaksanakan 40 rakaat. Biasanya 2 rakaat salat. Apakah ada dalilnya? Kalau saya memahami bahwa sholat roboh ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau Anda mau sholat di malam 27 Rajab, Anda boleh melakukan sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak dibatasi oleh jumlah rakaatnya dan bisa dilakukan dimanapun. Itu sholat mutlak. Setiap rakaat, setiap sholat 2 rakaat, salam, pagi, saling poin dengan. Anda mau 1000 rakaat pun boleh. Gitu. Kalau roboh ini memang masih perdebatan di kalangan para ulama. Jadi kalau pendapat pribadi saya, saya belum menemukan dalil yang kuat terkait dengan kedudukan sholat roboh. Tapi kalau sholat mutlak, monggo. Ada orang menjalankan sholat 1000 rakaat pun di malam 27 Rajab, next sama-sama. Oke. Silakan. Ayo yang cewek belum ada ya? Yang cowok sudah 2, yang cewek belum ada. Pada mayoritas kan cewek. Ayo silakan. Silakan. Masih panjang waktunya ini katanya jam 10 masih berat. Tinggal jam 12.
Silakan, silakan. Ditanyakan apa? Kalau tanya, kenapa orang Yahudi selalu memusuhi orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Palestina pertanyaan, kalau kan tadi Islam itu digabung Langsung jawab aja, dua-duanya. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Al-Baqarah 120. Allah berfirman, "Balam tarqal antal yahudu wa nasara hatta tattabi'an." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah mengerti ridho kepadamu kaum muslimin sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi ini Muhammad SAW, yaitu la ilaha illallah, karena ketiga-tiganya dari sumber yang sama. Hanya saja dalam rentang waktu yang panjang, ternyata Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa banyak yang berubah, sehingga tidak murni lagi sebagai kitab suci. Kemudian Taurat itu pun dikoreksi oleh kitab Zabur, dikoreksi oleh kitab Injil. Ternyata kitab Injil, Zabur, dan kitab Injil ini juga mengalami penambahan dari pemeluknya setelah Nabi Isa meninggal. Taurat sekarang namanya Perjanjian Lama, sedangkan Zabur dan Injil sekarang namanya Perjanjian Baru. Ini adalah merupakan kitab suci daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang sudah mengalami banyak perubahan. Kemudian kesalahan yang ada pada Perjanjian Lama, Taurat, Perjanjian Baru, Zabur dan Injil itu dikoreksi oleh Al-Quran. Sehingga tampaklah mana yang asli dari Zabur, mana yang tidak asli dalam Zabur dan Taurat, Injil itu nampak. Permasalahannya adalah mengapa Yahudi ini benci kepada Islam. Kita ketahui bahwa orang Yahudi itu sangat mengharapkan bahwa Nabi akhir zaman yang akan membawa kepada kemenangan mereka itu dilahirkan dari keturunan Bani Israel atau keturunan Ishak. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Nabi akhir zaman itu justru dilahirkan dari keturunan Nabi Ismail, sehingga mereka sangat membenci karena rasa iri yang ada pada umat Islam. Mengapa? Orang Nasrani juga tidak suka kepada Islam, tidak ridho pada Islam. Orang Nasrani tidak ridho kepada Islam karena di samping ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW banyak mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam
kitab perjanjian baru, termasuk mengoreksi fondasi akidah daripada umat Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu, dikoreksi dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Kebencian itu karena faktor ini. Faktor ini kemudian faktor menjadi kebencian. Dan mereka berdua, Allah, saya berbicara dalam konteks di hadapan saudara sama Muslim, kembali ke Quran Al-Baqarah 120. Allah mengatakan bahwa takbirkan Yahudi wa Nasara hatta tatabila bila tahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, sampai sekarang balas rasa bencinya pada Islam di samping itu karena di zaman Rasulullah orang Yahudi itu dominan di Madinah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim dulunya hidup berdampingan di Madinah sebelum terjadinya peperangan Khaibar. Peperangan Khaibar terjadi karena ada orang muslimah yang ditarik jilbabnya oleh orang Yahudi sampai terlepas, ya. Kemudian orang Yahudi yang menarik jilbabnya muslimah ini oleh orang Muslim laki-laki dipukul. Maka orang Muslim laki-laki yang memukul laki-laki Yahudi yang menarik jilbab muslimah tadi dibunuh oleh Yahudi. Padahal kesepakatan dari pihak Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam harus hidup berdampingan saling menghormati.